orang-orang fakir. Karena itu, Rasulullah mengharuskan adanya alokasi khusus dengan jumlah tertentu dari harta orang-orang kaya. Kewajiban berbagi kepada orang-orang miskin ini, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu didistribusikan kembali kepada kaum miskin di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kebijakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut untuk mendorong kalangan kaya agar berinfak. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masyarakat itu kuat, terjamin, dan terdorong untuk memerangi kekafiran dan membantu mereka yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman kepada aku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan orang Islam meyakini bahwa tetangga memiliki hak-hak atas dirinya. Di antaranya, yaitu berbuat baik kepada tetangganya, seperti menolongnya jika ia meminta pertolongan, membantunya jika ia meminta bantuan, menjenguknya jika ia sakit, menghiburnya jika ia mendapat musibah, mengucapkan selamat jika ia bahagia, dan lain sebagainya. Begitu pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sehingga menjadi salah satu ukuran keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Berbuat baik kepada sesama, utamanya kepada tetangga, mempunyai keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa orang yang rajin sholat, namun tak punya kepedulian terhadap sesama, sebetulnya tidak dihitung sebagai orang yang melakukan sholat. Dalam hadis qudsi juga disebutkan mengenai orang-orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, aku hanya menerima sholat dari orang yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan tutup sholat orang itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa akan datang suatu zaman orang-orang berkumpul di masjid untuk mendirikan sholat tetapi tidak akur dengan tetangganya, yaitu tidak menyambungkan tali persaudaraan di antara kaum muslim. Mereka melaksanakan dan rajin sholat tetapi tak sanggup mengatakan kalimat yang benar. Mereka melakukan sholat tapi tak peduli dengan penderitaan yang dirasakan oleh sesamanya. Maka mereka adalah orang